Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan teman-teman, adik-adik sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi beriman, dalam kondisi kita bisa melakukan kewajiban dan mampu meninggalkan dosa dan maksiat yang Allah larang. Alhamdulillahi awalan wa akhirah. Dan semoga salawat beriring salam terus tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga Allah limpahkan salawat ini kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau hingga akhir zaman. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-hadirun sekalian, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meneruskan pembahasan tentang Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu ta'ala. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan bahas bukti-bukti atau dalil-dalil kebatilan syirik. Bukti-bukti atau dalil tentang kebatilan syirik, batilnya kesyirikan. Ya mungkin sebagai orang mempercayai kalau sekutu atau syekh yang mereka percayai, ya, syekh mereka bisa menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah mati. Atau mungkin mereka percaya bahwasanya kalau minta kepada penghuni kubur akan dikabulkan. Atau mereka percaya bahwasanya penghuni kubur ini memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk mengabulkan permintaan orang yang minta atau menghilangkan kesulitan orang-orang yang ingin kesulitannya dihilangkan. Ini sebagian kaum muslimin percaya, ya, percaya hal tersebut, bahwa syekh mereka atau orang soleh yang mereka solehkan, mereka anggap soleh, atau betul-betul orang soleh yang sudah meninggal dunia memiliki kekuatan seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan bab, ya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul babnya adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya berisi bukti-bukti tentang batilnya perbuatan mereka. Ya, batilnya kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, mungkin mereka menganggap tadi yang kita katakan, ya. Mudah-mudahan setelah adanya bukti-bukti seperti ini, ya, mereka bisa meninggalkan perbuatan atau kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan. Nah, qaulillahi ta'ala, kata Syekh Muhammad, Allah Ta'ala berfirman, ayushikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. ayushikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra
wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Artinya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensekutukan sesuatu, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun. Tidak bisa menciptakan. Wa hum yukhlaqun. Dan yang mereka sekutukan itu mereka sendiri diciptakan. Mereka sendiri makhluk. Orang yang mereka seru itu makhluk, bukan khalik, bukan mencipta. Syekh-syekh mereka itu makhluk. Orang soleh mereka itu makhluk. Wali-wali yang mereka yakini bisa mengabulkan permintaan mereka itu makhluk. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Wahum yukhlaqun, dan mereka sendiri yang syekh mereka itu adalah makhluk Allah. Mereka diciptakan. Mereka bukan menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang yang menyerunya. Wahai syekh, datang seorang minta pada kuburan wahai syekh fulan, wahai syekh Sunan Kalijaga, wahai syekh Sunan Gresik, berikan kami bantuan, angkatlah kesulitan kami, turunkan hujan. Misalkan ada orang yang mengatakan demikian. Apa kata Allah? Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa ngasih pertolongan. Mereka tidak bisa ngasih pertolongan. Wala anfusahum yansurun. Dan mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka di alam kubur itu tidak bisa mereka menyelamatkan jasad mereka sendiri. Kalau ada ulat yang mau makan jasad mereka, tidak bisa mereka selamatkan jasad mereka. Tidak bisa bergerak, lemah, tidak bisa berkutik. Kain kafan mereka sobek, tidak bisa mereka menolaknya. Dimakan ulat-ulat, tidak bisa mereka menolaknya. Diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa melakukan tidak bisa untuk menolak bahaya dari diri mereka sendiri. Apalagi menolong orang lain. Ini jelas merupakan dalil tentang batilnya kesyirikan. Allah bantah, Allah batilkan. Ini bukti bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah dari syekh yang mereka mintai, mereka panjatkan doa kepada mereka sembelih, mereka nazar untuk mereka, tidak bisa berbuat apa-apa kata Allah. Mereka untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolongnya, apalagi untuk menolong para penyembahnya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka perbuatan yang batil. Itu merupakan kesyirikan. Perbuatan yang batil merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahwasanya mereka tadi tidak menciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan. Maka yang berhak mendapatkan permohonan doa, yang berhak dimintai pertolongan, yang berhak dimintai untuk diangkat musibah adalah yang menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang tidak bisa menciptakan tidak bisa. Mau minta sama pohon diciptakan. Minta sama batu diciptakan. Minta sama orang-orang soleh, mereka diciptakan juga. Para kiai mereka, para syekh mereka, para habib mereka, tidak bisa ngasih apa-apa. Mereka makhluk. Mereka tidak menciptakan. Yang berhak dimintai seperti itu adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Jadi yang menciptakan tidak berhak dimintai. Mereka lemah dalam kubur, tidak berdaya. Bahkan mereka butuh pada doa orang yang hidup. Doa orang yang hidup sampai tidak? Sampai enggak orang yang hidup mendoakan orang yang mati? Sampai. Dan tidak ada yang mengingkari ini. Tidak ada yang mengingkari sampai. Bahkan yang mereka katakan Wahabi mengingkari doa tidak sampai. Bukankah kita berdoa
Ya kan? Dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat mendoakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului dalam keislaman mereka. Mereka sudah meninggal dunia. Doa. Nabi Nuh mendoakan, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang yang beriman pada hari hisab nanti. Sampai doa. Tidak ada yang mengingkari. Doa sampai. Doa orang hidup kepada orang mati sampai. Bukan berarti yang pakai klaim kelompok Wahabi kalau orang mati tidak didoakan, ya tidak doakan, sudah dikuburkan kayak kucing katanya, ya kan? Kayak kucing. Padahal yang orang-orang yang kita ingkari itu, ya, bukan doanya, bukan tidak mendoakannya. Mendoakan itu tidak mesti rame-rame, ya kan? Tidak mesti cari buat acara setelah meninggal dunia orang hari pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ketujuh. Tidak mesti seperti itu. Ya. Tidak mesti, ya kan? Mendoakan tidak mesti seperti itu. Mendoakan itu bisa dalam keadaan di rumah sendirian, dalam keadaan tengah malam, ya kan? Lebih itu waktu mustajab. Dalam keadaan sujud mendoakan, waktu mustajab. Sebelum salam, waktu mustajab. Antara azan dan iqamah, waktu mustajab. Kalau mendoakan mereka ba'da kumpul pada isya misalkan, sama-sama, ini bukan waktu mustajab. Keliru, ya. Nah, jadi kelompok atau aliran yang mereka beranggapan bukan Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan juga. Ya. Mendoakan juga, kita mendoakan, ya. Orang yang telah meninggal dunia kita doakan juga. Nah, bahkan doa itu yang sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal. Sangat bermanfaat. Namun yang diingkari, ya, oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah amalan-amalan yang tidak diperbuat oleh istri-istri Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasul tidak berbuat demikian. Rasul meninggal dunia, para istrinya enggak kumpul untuk malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam 7, 40, 100, 1000, enggak, ya. Ini amalan seperti ini yang tidak ada contohnya, yang tidak mau Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh, mereka tidak mau yang seperti itu. Bukan tidak mau mendoakan, bukan mendoakan mereka. Mereka mendoakan. Jadi jangan keliru. Kalian ini tidak mau doakan mayit, ya. Orang meninggal dunia tidak didoakan lagi oleh kelompok salafi itu, kata mereka. Ya, kayak kucing mati dibuang gitu aja, dikubur sudah, tinggalkan. Lah, kalau mereka ngomong seperti itu, berarti mereka juga menuduh Rasulullah SAW dikuburkan oleh sahabatnya seperti kucing nggak diperingati malamnya. Ini batil, kemungkaran, ya. Ini celah, ya, terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Syariat sudah disampaikan semuanya, sudah lengkap. Sudah lengkap. Yang bukan amalan ketika itu diamalkan, maka itu bukan syariat namanya, bukan amalan saleh. Meskipun banyak orang yang mengamalkan. Amalan saleh adalah amalan yang ketika itu diamalkan, ya, atau diperintahkan untuk mengamalkannya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika itu belum diamalkan atau memang tidak diamalkan, padahal ada pendorongnya, ya, ada pendorongnya, namun tidak diamalkan, maka amal tersebut adalah sesuatu yang tidak disunnahkan, apalagi diwajibkan, ya kan? Ini kaidah yang sangat bagus sekali, ya. Kalau ada muqtadanya, ada tuntutannya, suatu amalan namun tidak dikerjakan ketika itu, ya, padahal ada dorongannya, maka amalan tersebut tidak disunnahkan, apalagi diwajibkan. Disunahkan saja tidak, apalagi diwajibkan.
Bahkan melakukannya termasuk bentuk pelanggaran. Karena bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah ini. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak atas perintah kami. Jadi amalan yang tidak ada perintahnya, ini hakikatnya bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi yang mereka muliakan. Bertentangan pada hakikatnya. Ya. Amalan seperti ini nggak ada di zaman Rasul. Kok diamalkan? Berarti ini amalan yang baru. Tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulullah SAW. Masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi bukan saya amalan yang tidak diperintahkan, bahkan amalan ini adalah amalan yang bertentangan. Ya. Dalam kaidah amal soleh, ya, dalam kaidah amal soleh, yaitu apa? Al aslu, kata para ulama, al aslu fil ibadati al man'u hatta ja'a dalil al amr. Asalnya ibadah itu terlarang untuk dilaksanakan sampai ada dalil perintah. Kalau ibadah nggak ada perintahnya, jangan dilaksanakan. Sampai ada perintahnya. Kita sholat 5 waktu, ada perintah tidak? Ada perintahnya, maka kita laksanakan. Kalau ada orang sholat 6 waktu misalkan, ada nggak perintah 6 waktu? Nggak ada, maka jangan dilaksanakan. Jangan katakan mana dalil larangannya, sholat 6 waktu. Ini salah pertanyaannya. Maka yang ditanya mana dalil perintahnya, bukan mana dalil larangannya. Bukan mana dalil larangannya, tapi mana dalil perintahnya gitu. Ini dalam masalah ibadah, ya. Dalam masalah ibadah karena ibadah sudah lengkap. Tatkala orang mengamalkan amalan yang baru, maka kita minta atau kita harus cari mana dalil perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, berarti kita tidak diwajibkan, tidak mukallaf, tidak dibebankan, gitu kan? Kalau kita bebankan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat atau tidak disunahkan oleh syariat, maka hal tersebut tidak diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan, berarti hal tersebut masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka amalan tersebut tertolak. Ya, tertolak. Ini kaidah dalam amal saleh. Nah, jadi kita kembali lagi bahwasanya, ya, zat yang menciptakan dialah yang berhak untuk dimintai, ya, berhak dimintai pertolongannya, berhak dimintai kemudahannya, berhak dimintai rezekinya, berhak dimintai apa rahmatnya. Jangan minta kepada selain yang menciptakan. Yang menciptakan hanya satu, yaitu siapa? Allah Al-Khaliq, Allah Sang Mencipta. Maka yang tidak menciptakan tidak berhak dimintai. Nah, ini. Siapa saja yang masih meminta kepada selain Allah, adalah dia yang mengingat bahwa yang berhak dimintai hanya yang menciptakan. Yang tidak menciptakan tidak berhak dimintai. Yang tidak menciptakan tidak berhak dimintai. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Kemudian di antara dalil atau bukti yang lain tentang batilnya kesyirikan, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala firman, walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti tentang batilnya perbuatan meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan kesyirikan. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang menyeru selainnya, selain Allah Azza wa Jalla, yang memintai kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta sesuatu pertolongan atau lain sebagainya selain Allah Azza wa Jalla, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki selaput tidak memiliki sedikit pun, ya, tidak memiliki selaput bijinya kurma. Biji kurma itu kan ada selaputnya, ya, yang putih-putih itu kan. Mereka itu saja tidak ada.
mereka tidak punya. Ya. Bukan kurmanya. Ya. Selaput yang tipis itu saja mereka tidak ada. Tidak bisa memiliki. Mereka tidak mampu. Tidak punya sesuatu. Ya. Ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari selaput itu. Ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ini Allah kasih bocoran tentang batil kesyirikan. In tad'uhum, jika kalian, wahai para penyembah kubur, wahai para meminta kepada ahli kubur, meminta doa kepada mereka, minta dimudahkan urusan mereka, diminta dihilangkan mara bahaya mereka, kesulitan mereka, la yasma'una du'aakum. Sesungguhnya mereka itu, ya, wahai kalian para penghuni kubur yang meminta sesuatu, sesungguhnya mereka yang kalian mintai itu tidak mendengar doa kalian. Mereka tidak mendengar doa kalian. Orang meninggal, tidak dengar. Ya. Tidak mendengar. Kalau sudah mati, tidak mendengar. Ya. Ini bukti bahwasanya orang meninggal itu tidak lagi mendengar. Kata Allah apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, kalian wahai penghuni kubur, meminta kepada mereka ahli kubur, orang-orang yang sudah dikubur, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak dengar doa kalian. Minta apa saja kalian. Ya. Wahai Syekh Fulan, minta kucurkan getah karet kami. Ya. Tidak dengar mereka. Tidak dengar. Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Gus Fulan, wahai Ustadz Fulan, tolong sembuhkan anak kami yang sakit, misalkan. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyuruh mereka, kalian meminta kepada mereka, mereka tidak dengar. Minta apa saja, tidak dengar mereka. Minta jodoh, tidak dengar juga. Tidak dengar. Walau sami'u, kata Allah, andai mereka dengar, jadi mereka memang tidak dengar. Anggaplah mereka dengar. Andai mereka dengar, kata Allah, mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan untuk kalian. Ngapain meminta kepada orang yang tidak bisa mengabulkan? Orang hidup saja belum tentu bisa memberi, ya kan? Apalagi orang yang sudah mati. Orang hidup masih mampu angkat tangan ngasih. Orang mati angkat tangan, tangannya kan dikibet juga. Ya kan? Pakai kain kafan ya, dikibet. Anggaplah dibuka kain, sempit juga mau buka kain kafannya itu ya. Tidak bisa ngasih. Udah kain kafan, udah tanah di atasnya. Sebelum tanah itu ada apa? Papan, ya kan? Mau dibuka papannya? Susah, ada tanah di atas papan. Gimana mau keluar tangannya? Ngasih, nah untuk kamu gitu ya. Nggak bisa. Hati-hati kalau ada yang keluar tangannya. Ya. Bukan tangan mayit itu ya. Iya. Siapa lagi? Ya. Karena makhluk manusia dan setan, ya kan? Kalau manusia sudah meninggal berarti ada setan yang masih hidup. Ya. Manusia yang sudah meninggal dunia tidak bisa bangkit lagi. Tidak bisa bangkit lagi. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Ya, dan di belakang mereka ada barzakhun, atau artinya pembatas antara dunia dan akhirat, sampai hari kebangkitan baru bangkit. Ya. Kalau mereka bangkit sebelum hari kebangkitan, berarti tidak ada faedahnya. Nanti trompet bangkit lagi, dibangkitkan kembali kan, ditiupkan lagi untuk bangkit semuanya. Gak ada faedahnya trompet itu, bangkit sendiri kok bisa, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati tidak bisa bangkit lagi. Kalau dia bisa bangkit, berarti dia belum mati, gitu ya. Seperti orang tidur dikubur, bangkit, gedor-gedor dia kan, ngomong, nah ini belum mati dia. Alhamdulillah kalau masih bisa hidup. Ya. Nah, intinya orang yang diseru
Yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Meskipun kata Allah, andai mereka bisa dengar, andai berarti tidak andai mereka bisa dengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka ini mengingkari perbuatan syirik kalian. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu gak berbuat, kamu minta kepada saya. Kata yang minta, kami minta sama kamu dulu di dunia. Kamu gak pernah minta sama saya, karena tidak bisa dengar ya kan? Gimana mau tahu permintaan? Ya. Maka mereka mengingkari kesyirikan orang-orang yang mensekutukannya. Nah ini orang-orang yang getol, ya, sering sujud pada kuburan, minta di kuburan, minta ke kuburan, mereka tidak bisa dengar. Andai mereka bisa dengar, tidak bisa mengabulkan. Dan di hari kiamat perbuatan kalian itu akan diingkari, perbuatan syirik kalian akan diingkari, itu syirik. Ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Artinya perbuatan kalian syirik. Mungkin kalian mengatakan ini tidak syirik, kami hanya meminta agar dia minta sama Allah. Adakah seperti itu? Wahai, katanya apa, merayu, ya kan? Wahai syekh atau wali atau gus, kalau mintakan sama Allah supaya Allah mengabulkan permintaan saya. Apa kata Allah? Pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Artinya minta disampaikan saja syirik, akan diingkari. Apalagi minta sama penghuni kubur. Gimana mau menyampaikan permintaan yang meminta, mereka saja tidak mendengar. Pernah ada bapak-bapak sekalian dipanggil istrinya, Pak, gitu kan, jerit. Dari tadi minta ini nggak dikasih. Kata suaminya, apa? Nggak dengar tadi, gitu kan? Manusia aja nggak dengar, nggak bisa ngasih, kan? Nggak bisa memberikan. Apalagi orang mati, selamanya nggak bisa dengar. Nah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Kata Allah, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu seperti kabar dari yang maha teliti ini. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha khabir, maha mengetahui, maha teliti. Allah maha mengetahui yang kecil-kecil, yang halus-halus Allah maha mengetahui. Allah kabarkan pada Nabi SAW tentang perbuatan mereka. Kata Allah, yang seperti ini tidak ada kabar kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa mengabarkan lewat siapa? Wahyu. Lewat wahyu. Nah ini, adalah orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur, baca terjemahan ya surah Fatir ini ayat 13 dan ayat 14. Baca mereka, renungi, lihat syarahnya, lihat penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan ulama syirik ya. Kalau ulama syirik ya mungkin dipelintirnya ayat ini. Lihat terjemahan. Siapa terjemahan Kemenak? Lurus insyaallah, lurus. Lihat terjemahannya. Nah, jadi kewajiban ya kita ini adalah belajar. Jangan hanya ngikuti saja. Yang wajib diikuti hanya satu, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Belajar kita. Hadis Rasulullah SAW belajar. Lagi sekarang udah banyak, ya kan? Buku udah banyak. Medsos, ya. Artikel-artikel ya, tentang tauhid yang benar bagaimana udah banyak. Nah, ini bukti yang kedua ya tentang perbuatan batilnya perbuatan syirik mereka. Ya. Batilnya perbuatan mereka meminta-minta kepada kuburan, Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mensyaratkan orang yang diseru itu dalam ayat ini 3 syarat. Yang pertama dia bisa
apa? Memiliki apa yang dia punya. Ya. Yaitu ma yamlikuna min kitmir, kata Allah, mereka tidak punya sesuatu meskipun seperti apa? Selaput apa? Kurma tadi, biji kurma. Syarat orang yang diminta itu harus punya sesuatu. Harus punya. Kalau nggak punya nggak bisa diminta, ya kan? Faqdu syai' la ya'ti. Kata pepatah Arab, orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan, gitu kan? Nah, yang kedua adalah bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya. Kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa dia ngasih. Orang hidup saja dipanggil-panggil, tidak nyaut-nyaut, misalkan jauh, tidak bisa dia memberi manfaat, ya kan? Tidak bisa dia memberi manfaat. Suami manggil istrinya lagi di kamar mandi atau istrinya lagi ada sesuatu yang menyibukkan dia sehingga tidak dengar, tidak fokus, tidak bisa ngasih manfaat ke suaminya. Dek, ambilkan piring, ambilkan nasi misalkan. Tidak dengar. Ternyata istrinya lagi di kamar mandi. Mana bisa istrinya memberikan sepiring nasi tersebut? Karena tidak dengar. Jadi harus, yang kedua adalah mendengar permintaan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengabulkan. Ya, kemampuan untuk mengabulkan. Ada orang punya sesuatu tapi tidak mampu mengabulkannya. Tidak bisa juga. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Nah, nampaknya sudah azan ya. Baiknya kita kumandangkan azan dahulu. Pada azan kita lanjutkan insyaallah taala. Subhanallah wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Kita lanjutkan kembali. Di antara dalil bukti atas kebatilan orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab Al-Maghazi. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini. Fi sahih dalam kitab Sahih Bukhari. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an. Anas radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud terluka pelipisnya. Terluka pelipis beliau ya. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan gigi seri beliau pecah ketika perang Uhud. Itu perang ya, qadarullah. Para kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud ya. Di perang Badar kaum muslimin menang ya. Menang kaum muslimin. Kemudian di perang Uhud kaum muslimin kalah. Mengapa kaum muslimin kalah di perang Uhud? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ustaz. Iya. Karena mereka itu meletakkan senjata dan mengambil harta rampasan musuh, Ustaz. Karena mereka Tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. apa perintah Rasulullah SAW saat itu? Jangan meninggalkan barisan. Jangan meninggalkan barisan. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ya, karena mereka ketika itu meninggalkan apa? Nah, pasukan pemanah yang diwasiati jangan tinggalkan tempat ini gitu ya. Di Gunung Uhud. Jangan tinggalkan tempat ini, menang atau kalah. Awal ya, peperangan siapa yang menang? Kaum muslimin menang. Kalah orang kufar. Ketika orang kufar mengalami kekalahan, mereka meninggalkan barang rampasan, harta rampasan. Ya, pasukan pemanah yang berada di atas tadi melihat rampasan perang yang dikumpulkan oleh saudara-saudara mereka, ya, mereka juga niatnya ingin membantu, ya. Diinginkan sama apa namanya ketuanya, jangan turun. Kata Nabi, menang atau kalah jangan turun. Ya. Kata mereka, kita mau bantu saudara-saudara kita mengumpulkan ghanimah. Mereka tidak mengindahkan wasiat ini, mereka turun mengumpulkan ghanimah. Khalid bin Walid lihat ke belakang, wah, kesempatan kaum muslimin lagi mengumpulkan harta gitu kan. Muter dari balik gunung ya, akhirnya apa yang di gunung dibunuh ya, yang dibawa dikejar terus hingga kocak-kacir kaum muslimin ya. Nabi SAW terkena ya, senjata mereka, pelipisnya berdarah ya, kemudian giginya pecah. Itu ceritakan sampai apa namanya, Nabi pakai baju besi ya kan, pakai baju besi, pakai ini juga pelapis ya, pakai tutup kepala ya, sehingga tutup kepala Nabi SAW itu nancap ya, dicabut, nancap ya, kena gigi Nabi dicabut ya, kena giginya pecah juga, cabut ya, nancap. Itu saking seriusnya ya, saking apa namanya parahnya keadaan ketika itu Nabi SAW kena ya. Akhirnya apa kata Nabi SAW?
Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Akhirnya Nabi SAW mendoakan keburukan, melaknat pemimpin mereka seperti Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan dan lain-lain dilaknat sama Nabi SAW. Ya. Turun ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya, ya, bukan urusanmu, kata Allah. Ya. Itu bukan urusanmu. Ya, surah Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim. Itu bukan urusanmu, kata Allah, ya. Allah mau ngasih taubat kepada mereka, ayu adzibahum, atau Allah ingin mengazab mereka. Ya, Allah kasih taubat mereka karena mereka bertobat, atau Allah mengazab mereka karena mereka masih tetap dalam kekufuran, ya. Fa innahum dzalimun, karena mereka orang zalim berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Intinya mendoakan itu bukan urusan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugasmu ini adalah, ya, hanya menyampaikan. Inna ma'alikal balagh. Kamu hanya menyampaikan risalah ini. Menyampaikan secara jelas, ya. Adapun yang ngasih hidayah atau tidak diberi hidayah mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi perang Uhud ini, Nabi ini wali bukan? Lebih daripada wali, ya kan? Orang saleh bukan? Lebih dari orang soleh. Nabi tidak bisa, ya, melindungi dirinya, tidak bisa melindungi musibah yang mengena dirinya, sampai berdarah muka beliau, berdarah juga gigi beliau patah atau pecah gigi seri beliau. Nabi tidak bisa melindungi dirinya dari mudarat. Kalau Nabi saja tidak bisa melindungi diri dari mudarat, ya, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi selain Nabi SAW, apalagi orang-orang selain beliau, di bawah beliau, dari para wali, ya, para sunan, para imam-imam, orang-orang soleh, tidak bisa memberikan manfaat. Nabi saja tidak bisa ngasih manfaat. Nabi tidak bisa ngasih manfaat. Melindungi diri Nabi tidak bisa. Nabi ini bukan orang biasa, ya kan? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni akhsyakum ila wa atqahum la." Sesungguhnya aku yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian beliau tidak berhak, beliau tidak bisa ngasih manfaat untuk diri sendiri. Tidak bisa beliau. Apalagi selain beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya batil kesyirikan, kebatilan atau batilnya kesyirikan, ya, yang mereka seru, ya, orang-orang atau ahli kubur yang mereka mintai doanya, ya, ini adalah sebuah kesyirikan, sebuah kebatilan. Nah, ini diantara bukti bahwasanya, ya, para wali itu tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri juga tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih sambungannya wafihi, ya. Dan juga dalam Sahih Bukhari an Amr dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dia mengatakan, ya, idza rafa ra'sa min ruku', tatkala mengangkat kepala beliau dari ruku', ya, pada rakaat terakhir minal fajr, dari salat subuh. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, la'anlah fulan dan fulan. Ya. Ya Allah, la'anlah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham.
Ini Nabi melaknat mereka. Nama mereka Abu Sufyan, Sofyan bin Umayyah, Sahal bin Amr, Haris bin Hisam, ini pentolan orang kufar ketika itu. Rasulullah SAW angkat tangan dan melaknat mereka. Ba'danya kul, setelah beliau mengatakan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Ya. Setelah beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, beliau mendoakan Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, la'anlah fulan dan fulan. La'anlah Sufyan ibn Harb, Sahal ibn Amr, Safwan ibn Umayyah, Haris bin Hisham, mendoakan keburukan untuk mereka. Lalu Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, engkau enggak punya hak untuk seperti itu. Ya, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fi riwayah yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wa Haris bin Hisham. Nah, ini yang di apa namanya? Didoakan keburukan ya bagi mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kewajiban Nabi hanya menyampaikan saja. Nabi juga pernah dapat teguran ketika apa? Berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, ya, orang yang buta yang bertanya, butuh jawaban, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alla yazakka. Dia berpaling, dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya ya orang yang buta, tidak ketahui bahwasanya dia mau mensucikan dirinya. Dan akhirnya Nabi dapat teguran, ya. Nabi dapat teguran. Kita dapat teguran enggak? Nabi ma'asum enggak Nabi? Ma'asum. Justru karena beliau ma'asum, beliau ditegur, enggak dibiarkan kesalahannya. Kalau dibiarkan kesalahannya jadi syariat nanti, ya kan? Tidak mungkin Allah diam terhadap kesalahan. Allah tegur. Ya. Jadi semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam madina. Dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi udah disempurnakan, udah diridhoi, udah dicukupkan nikmat ini, udah sempurna. Kalau sudah sempurna jangan lagi ditambahi jadi buruk, ya kan? Udah bagus nih ditambahi jadi jelek, ya kan? Ya. Atau dikurangin, tidak sempurna. Jadi syariat ini jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Artinya maksudnya jangan ditambahkan sesuatu yang nggak diwajibkan atau nggak disunahkan, dikatakan ini sunnah ini wajib. Ya. Bukan berarti aku nak nambah salat sunnah tahajud, ya biasanya 3 rakaat, jadi 11 rakaat. Bukan menambah seperti itu, ya. Maksudnya menambah artinya menambah yang telah ada dari hukum syariat, ya. Atau mengurangi telah ada. Bukan berarti saya hari ini mau baca tasbih sekali saja, bukan mengurangi seperti itu. Tasbih ketika ruku boleh sekali, ya kan? Wajibnya. Sunnahnya 3 kali. Bukan berarti mengurangi jumlah tasbih ketika rukuk, bukan. Tapi mengurangi apa? Syariat yang sudah tetap ini kayak sholat 5 waktu dikurangi jadi 3 waktu. Seperti itu. Dan mengurangi. Nah, jadi udah sempurna semuanya. Jadi kewajiban kita hanyalah mengikuti saja. Nabi sudah jelaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan ya dalil-dalil tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan bahwasanya para wali itu tidak bisa memberikan manfaat, ya. Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat. Nabi itu lebih daripada wali, ya. Mana tinggi derajat Nabi atau wali? Nabi dan Rasul. Dan Rasul berbeda-beda, ya kan, derajatnya.
tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Kata Allah, itu para rasul kami utamakan sebagian dari sebagian yang lain. Yang paling utama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada derajatnya para rasul juga. Dari sekian banyak para rasul Nabi, ada dipilih 5, yaitu ulul azmi, ya kan? Dari ulul azmi dipilih satu yang lebih mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang surga enggak dibukakan sebelum Nabi SAW. Beliau. Ya. Beliau nanti yang minta penjaga surga untuk dibukakan pintu surga. Kata penjaga surga, kami tidak membukakan pintu surga kecuali untuk engkau. Oh, kama qala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di antaranya juga ya dalil tentang lemahnya ya atau tentang batilnya kesyirikan orang-orang yang meminta kepada kuburan ya, penghuni kubur, baik yang dalamnya ada syekh, ada ustadz, ada kiai, ada gus, ada habib ya. Atau dia minta kepada orang yang masih hidup tapi jauh, tidak ada di hadapannya, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, karena tidak mendengar. Nah, yaitu hadis yang dibawakan oleh penulis ya. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri. Beliau ya berdiri naik bukit Sofa, mengumpulkan orang-orang kerabat-kerabat beliau ya, dikumpulkan dakwah kepada kerabat. Insyaallah. Siapa yang mampu dakwah kepada kerabat? Bukan mudah ya kan? Mengumpulkan kerabat didakwahi, bukannya mudah ini. Pasti banyak celaan jika tidak sepakat ya kan? Bukan mudah. Nah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, beliau berdiri di bukit Safa ketika turun pada beliau qauluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang terdekat. Masya Allah. Kerabat-kerabat, akrabin, bukan saya orang rumah, tapi kerabat yang lainnya, keponakan, sepupu, ya kan, kumpul untuk didakwain. Biasanya orang tuh mau kumpul kalau kita itu dipandang baik sama mereka, ya kan. Kalau kita nggak dipandang baik, ngapain kumpul? Dia saja gini-gini perbuatannya gitu kan. Iya. Tidak didengar ucapan kita kalau kita tidak baik. Nabi baik orangnya. Nabi sifatnya sebelum jadi nabi apa? Jujur, ya. Amin, dipercaya ya kan? Jujur, tidak pernah dusta. Amin, al-amin, dipercaya. Sampai dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad, ya. Datang al-amin kata mereka, orang yang dipercaya datang. Ya. Kelompok-kelompok suku-suku Quraisy berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Hampir mereka berperang gara-gara hal itu. Sehingga mereka sepakat siapa nanti yang muncul dari arah sana, berarti dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, itu yang muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ridho semua. Ja'al ilaina al-amin, datang pada kita al-amin kata mereka. Ridho mereka. Orang yang dipercaya, dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cerdik orangnya. Allahu Akbar, ya, cerdas. Beliau panggil kepala-kepala suku. Ya, minta kain ya kan. Beliau letakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian kepala suku itu ada 4 ya. Mereka masing-masing memegang ujung-ujungnya, ya kan. Jadi semuanya ngikut apa? Meletakkan Hajar Aswad. Ya. Jadi bukan Nabi sendiri, enggak. Nabi ngajak ya, supaya mereka mendapatkan kehormatan juga ya untuk meletakkan batu yang mulia ini. Ya. Sampai di tempatnya Nabi ambil, Nabi letakkan di tempatnya. Ya. Nah, ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin ya. Faqala, kemudian beliau bersabda,
Ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Quraisy ini suku Nabi, suku dia kabilahnya Quraisy, ya. Quraisy ini julukan, nama aslinya Fihr. Fihr ini bermalik, Fihr, ya. Ini julukan. Ya ma'asyara Quraisy, atau kalimatan nahwa, ya. Ishtaru anfusakum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian. Ishtaru anfusakum. Selamatkanlah diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Artinya selamatkan diri-diri kalian dengan beriman kepada Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, ya, sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak beriman. Ya. Ishtaru anfusakum. Selamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun, kata Nabi. Kemudian Nabi seru juga secara khusus, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, ya paman Nabi, aku tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Paman Nabi, Nabi nggak bisa kasih manfaat. Paman Nabi sendiri. Padahal nasab Nabi mulia, ya kan? Nasab Nabi mulia sekali. Tapi nasab tidak cukup. Nasab ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ansaba bainakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nasab lagi di antara kalian ketika itu. Pada hari kiamat tidak ada nasab, tidak manfaat nasab lagi. Ya. Mau nasabnya keturunan Habib, nasabnya keturunan fulan, sampai keturunan Nabi saja, kalau anak cucunya tidak beriman sama Nabi atau melanggar syariat Nabi atau berbuat syirik, melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih syafaat di hari kiamat. Mereka minta syafaat Nabi, tapi mereka berbuat syirik, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kita dituntut memuliakan keturunan Nabi. Ya, kata Nabi SAW, apa? Aku wasiatkan kepada kalian, ya, yaitu dengan ahli baitku. Maksudnya jagalah keluargaku. Jadi kalau ada keluarga Nabi, wajib kita memuliakan beliau. Memuliakan keluarga Nabi itu seperti memuliakan Nabi. Wajib kita berbuat baik dibandingkan pada muslim yang lain. Kewajibannya lebih. Karena ini wasiat Nabi SAW. Keluargaku, kata Nabi, keluargaku. Kita berbuat baik sama keluarga Nabi SAW. Namun yang kita bahas adalah bahwasanya nasab ini tidak cukup, ya. Nasab tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kata Allah yang mulia siapa? Yang paling mulia? Yang paling bertakwa, bukan yang paling dekat nasabnya sama Nabi, bukan, ya kan? Yang paling bertakwa, bukan keturunan Nabi yang paling mulia, bukan. Tapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan yang paling dekat nasabnya, bukan keturunan Nabi, anak cucu Nabi, bukan. Ya. Tapi yang paling mulia, meskipun dia orang Ethiopia, orang Habasyah, orang kulit hitam, tapi dia mulia. Seperti Bilal bin Rabah. Mulia, bahkan terompanya, sendalnya, bunyi sendalnya udah terdengar di surga. Orangnya masih di dunia, ya. Lebih mulia daripada dibandingkan dengan Abu Lahab. Paman Nabi Abu Lahab turun, tabat yada Abi Lahab, celaka tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu ma kasab, tidak bermanfaat apa yang dia usahakan. Sesla naran zatul lahab, akan masuk neraka dia. Paman Nabi masuk neraka. Ya. Jadi tidak cukup nasab, tidak cukup. Nasab tidak cukup. Saya orang mulia, saya keturunan bangsawan, nggak cukup. Harta nggak cukup, jangankan harta, nasab aja nggak cukup, apalagi harta.
yang akan menyelamatkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh, "Ya Abbas, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, la ugni anka minal syai'a." Aku tidak bisa kasih manfaat padamu wahai Abbas. Pamannya sendiri enggak. Terus terang Nabi tidak bisa ngasih manfaat jika tidak beriman. Ya, pada yang dia bawa. Ya Sofia, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofia, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minal syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Tidak bisa. Ya. Kemudian Nabi menyeru anaknya sendiri, "Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah." Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip gaya jalannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Ya. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah. Nabi nggak bisa ngasih manfaat. Ini ada orang yang mengatakan, ya, surga itu, ya, tergantung apa dengan saya, gitu. Surga itu kalau saya, ya, kamu ikuti saya saja, ya, kamu akan masuk surga, gitu kan? Turuti saya saja, kata dia. Surga itu ada di tangan saya, na'udzubillah. Nabi saya nggak bisa ngasih surga pada kerabatnya, Fatimah anaknya. Tidak bisa Nabi kasih surga. Apalagi yang bukan Nabi. Khurafat, kadzab. Dan memang di akhir zaman kata Rasulullah SAW muncul apa? Kadzab, banyak kadzab, banyak dajjal. Dajjal, pendusta. Ya. Biar tidak kaget lagi kalau nanti ada dajjal asli datang, ya kan? Udah banyak dajjal palsu yang datang, ya, sebelum datang dajjal yang asli, para pendusta yang mengklaim surga. Nah, dajjal juga klaim punya surga, ya kan, nanti dia punya surga, punya neraka, dia bisa menciptakan, dia bisa menghidupkan. Dajjal, dan Allah izinkan. Nah, muncul aneh-aneh di zaman belakangan ini. Kata Nabi, "Ya Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali." Mintalah hartaku, kata Nabi. Kalau harta Nabi bisa kasih, ya. Ma syi'ti, sekehendakmu. La ugni anki minal syai'a, namun aku tidak bisa kasih manfaat padamu di sisi Allah jika anaknya tidak beriman. Jika engkau tidak beriman dengan apa yang aku bawa, aku tidak bisa selamatkan engkau. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya menunjukkan akan batilnya kesyirikan. Apa? Mereka minta kepada orang soleh, minta kepada apa namanya wali-wali, minta kepada gus-gus mereka, minta, ya. Nabi saya nggak bisa ngasih manfaat. Mereka minta apa sama selain Nabi? Minta sama Nabi saya nggak dapat, apalagi minta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi masih hidup, apalagi Nabi udah mati, ya kan? Udah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Udah meninggal. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebatilan apa? Kebatilan perbuatan mereka. Perbuatan mereka perbuatan syirik, dan mereka akan apa? Dan akan diingkari perbuatan mereka itu. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat, ya, sesembahan yang mereka sembah akan mengingkari kesyirikan mereka. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dan yang mendengar seruan tauhid ini, ya, hendaklah ikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, murnikan, berikan hanya untuk Allah. Di antara bentuk ibadah adalah doa, minta kepada Allah, jangan minta kepada penghuni kubur, ya, meskipun tinggi derajat kesolehannya, jangan minta kepada mereka. Tidak ada yang paling tinggi derajat kesolehan dibandingkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai di sini apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan. Nah, fadhal. Assalamualaikum.
Iya. Apakah ada cara pelaku syirik tidak ganggu ahli sunnah gitu ya? Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya kesyirikan itu sampai hari kiamat ada. Ya, sampai hari kiamat ada. Berarti gangguan tetap ada sampai hari kiamat. Ahli sunnah juga ya akan terus ada. Ya, akan terus ada. Kebatilan akan merajalela dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ya berhala Tuhannya suku Daus disembah kembali. Ya, perempuan-perempuan pada berjoget-joget di sekitar itu. Iya. Ya, ibadah mereka. Ibadah orang-orang Quraisy, orang kufar itu seperti itu kan. Mereka itu tawaf di Ka'bah. Ya, dalam keadaan telanjang. Agama bagi mereka itu. Ya. Tawaf telanjang. Sampai mereka mengatakan kalau perempuan tuh tawafnya malam, laki-laki siang, ya kan? Kata perempuan, apa yang tampak sebagian atau seluruhnya saya tidak halalkan gitu kan. Ya, fitrah perempuan itu menutup aurat. Karena atas nama agama tadi mereka merelakan terbuka auratnya. Karena agama. Memang doktrin agama ini ya, sangat mujarab ya. Mengatasnamakan agama. Maka carilah agama yang benar. Jangan sampai kita ya tersesat ya. Bolehnya gonta-ganti pasangan sesat ya kan. Agama apa itu? Nah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Nabi mengatakan Nabi kasih solusi bukan Nabi kasih cara supaya nggak diganggu bukan ya, tapi Nabi kasih solusi. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku ya, dan sunnah para sahabatku. Maksudnya ajaranku dan ajaran para sahabat ya, terkhusus tauhid ya, tentang akidah, tentang amalan, ini berpegang dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, meskipun ada orang yang mencaci, dan memang tetap akan ada, ya. Karena kebatilan itu tetap ada. Selama iblis masih hidup, ya, pasti akan ada. Tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan saja. Ya. Nggak ada cara, ya, lepas dari gangguan orang, nggak ada cara. Nabi saya sampai mati masih dicela, ya kan? Masih ada yang mendustakannya. Masih ada yang mencelanya. Syiah masih mencela Nabi, mencela istri beliau, masih mencela. Nah, jadi tidak bisa lepas dari gangguan ahli syirik. Maka disinilah letaknya kita itu pahala keutamaan pahala berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini fungsinya, hikmahnya. Adanya kebatilan supaya orang-orang mendapatkan pahala yang besar. Ya, dengan dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan dia dituntut untuk menjelaskan bahkan menjawab tantangan mereka, gitu ya. Jika dia punya ilmu, kalau nggak punya ilmu jangan, ya. Seperti itu. Jadi tidak ada cara untuk lepas dari celaan orang yang mencela, ya. Kecuali kita dakwahi terus. Kecuali dia taubat masuk Islam, lepas kita dari gangguan dia. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala alam shawab. Semangat ya, tetap semangat. Nah, karena hidup kita tidak lama, ya kan? Hidup tidak lama. Pegang teguh terus. Selama kita di dunia pasti akan ada musibah, cobaan. Selama di dunia, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi mendapatkan pahala berapa? 50 orang sahabat Nabi SAW, banyak pahala sahabat Nabi SAW. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Dia harus maju terus, jangan mundur, ya. Belajar, sampaikan dengan hikmah, Ada lagi?
Cukup insyaallah. Nah. Ibu-ibu cukup? Cukup ya? Iya. Kita hitung. 6. Insyaallah minggu depan, bulan depan kita teruskan kembali ya pembahasan kita tentang kitab tauhid ini ya. Pegang teguh tauhid, ya, jauhi kesyirikan sampai kita meninggal dunia agar kita bisa beruntung ya, bisa beruntung. Naktafi bihadzal qadar, nas'allaha ayyan fa'alna bima 'allamana wa inna yanfa'una wa jazna ilman wa hudan wa tuqan wa amalan wa salahan ya rabbal alamin innahu huwa jawadun karim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.